Karena kalau jadi ambisi kan nanti menghalalkan segala cara kan. Iya. Kalau sama YouTuber yang lama itu yang duluan pertama kali gua ngonten itu berarti selesai gua dari Sentul itu kan gua jual beli mobil juga. Bukan jual beli mobil, sorry. Makelar mobil. Maklar. Kalau sama YouTuber yang lama itu yang duluan pertama kali gua ngonten itu berarti 2020-an pertengahan. Pas lagi Covid aja. Pas Iya, lagi iya, Covid. Karena kan waktu Covid itu kan orang banyak cari hobi kan. iya. Banyak cari hobi, ada dia kontak gua, mau nggak lu jadi narasumber gua, bla 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 segala macem. Gue bilang ya hayu aja, gua mah. Cuman ya gua nggak biasa di depan kamera. Gue bilang nggak apa-apa, nanti kita siasati aja. Ya udah, berjalan. Nah itu konten pertama, masih ada tim yang lama tuh di bengkel, masih tim yang lama gitu kan. Nah berjalan, ya yang namanya video baru upload ya biasa aja kan. Nah selang beberapa bulan ada satu videonya yang lumayan tinggi penontonnya. Jadi nambah lagi lah. Itulah awal mula kenapa gue bisa ada di YouTube. Nah itu dari situ. Nah di 2020 tadi itu. 2020-an ya, kurang lebih 2020. Seingat gue pertengahan Covid deh. Covid kan 2019 akhir ya. Nah, kalau mau cerita lagi tentang apa namanya tim yang awal sama tim yang sekarang berjalan, ya kurang lebihnya juga kan pasti ada ya Mal ya. Tapi paling tidak yang tim terdahulu pun juga bisa jadi bahan pelajaran gitu. Oh banyak iya banget jelas, yang kalau bisa buat. ilmu itu nggak ada batasnya. Nah itu dia. Ilmu itu nggak ada batasnya, ilmu itu banyak banget. Walaupun dari hal yang paling sederhana itu, ya tetap yang namanya ilmu itu ilmu. Nggak pernah akan bisa dihilangkan sampai kapanpun. Dan dari yang tim yang sekarang pun juga rasanya justru malah makin terlengkapi gitu ya. Iya, karena dengan spesialisasinya masing-masing. Gitu. Iya, kalau yang sekarang. Kalau dulu kan gue bisa dibilang ya gue anak bawang, nggak punya spesialisasi apapun. Gue nggak bisa dengan fasih mengerjakan satu bagian dengan sempurna gitu. Gue jadi ngerjainnya kan semua. Tapi ya bisa dibilang 25%, 25%, sambil gue belajar lagi. Kalau yang sekarang kan seperti Raup di bagian power steering, bagian kaki-kaki gitu kan. Kayak Mang Suling di bagian kabel-kabel. Walaupun tidak yang terlalu rumit, tapi dia cukup fasih lah di bagian kabel-kabel gitu. Telaten sih yang kalau gue seperti lihat Mang Yaya di karburator di gitu karbunya kan. udah fasih, jadi udah ada hatam tuh dia. bagiannya masing-masing. Jadi buat gua tuh lebih memudahkan gua karena memang spesialisasinya masing-masing dan mereka tuh bukan baru di dunia itu. Kalau gua baru, karena bisa dibilang gua nggak punya guru tuh. Kalau mereka semua kan punya guru. Kalau gua nggak punya guru karena memang gua tidak belajar kepada siapapun. Gua belajar sama diri gua sendiri aja. Belajar dari pengalaman yang kalau dibilang ngerusakin mobil orang mah ya bukan sekali dua kali. Gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah ngerusakin mobil orang atau mobil sendiri, Mal. Dari sekian banyak mobil yang pernah lo beli, lo pakai gitu ya, entah itu yang sebentar, itu yang lumayan lama. Iya. Versi Jepangan yang paling kepikiran banget sama lo sampai sekarang apa, Mal? Kepikiran apa nih? Yang masih jadi top of mind lo aja gitu waktu mobil itu dibeli sampai sekarang nih masih, wah tuh mobil masih keingetan banget sama gua gitu. Jepangan, yang versi Jepangan deh. Versi Jepang kayaknya Grand Civic deh. Grand Civic malah. Gue sampai 2 kali beli soalnya. Sampai 2 kali beli gue Grand Civic karena enak banget. Enak banget. Ya, Grand Civic. Grand Civic ya? Grand Civic. Grand Oke. Civic. Terus yang Koreanya? Korea nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Walaupun beberapa Hanya kali sekedar ya udahlah mobil. penasaran aja gitu. Setelah dimiliki, oh biasa aja. Biasa aja ya. Nggak bikin gua, maksudnya nggak ada kesan atau bekas apapun. Oh gitu. ya. Terus biasa aja gitu. Eropa, Mal. Eropa. E34. E34. Ya, sampai hari ini masih pengen beli lagi. Sampai hari ini asli masih pengen lagi gua E34. Ya.
E34. BMW nih, takutnya orang nggak tahu E34 apaan. BMW E34 520. 520. Waktu itu yang beli yang tahun 91 ya. 91 Matic. 91 Matic. Kalau gua dulu dapat yang 94 Matic yang Vanos. Kalau dia yang non Vanos. Yang Vanos ya. Tapi full upgrade yang gua. Bener. Itu doang bedanya. Dan salah satu alasan kenapa gua dulu jadi main Eropa, karena biar jiwa gatel dan ngoprek gue tuh nggak balik lagi tuh. Kalau lu mau tahu sebenarnya alasan gue. Kenapa gue beli BMW, gue beli Mercy, gue beli Volvo. Itu tuh biar nggak jiwa ngoprek gue tuh nggak balik lagi ke mobil yang gue pakai. Ngerti nggak? Makanya gue beli Eropa. Eropa kan walaupun manual, ya segen lah mau dioprek-oprek mesin ya kan. Kalau gue beli Jepang, gue pasti belinya Matic. Oh iya. Jadi udah, lu terima nasib aja ini mobil lu pakai selesai. Iya. Nggak bisa lu apa-apain gitu. Biar udah diportalin duluan gitu. Iya, jadi gue membatasi diri guanya gitu sendiri juga gitu. Biar guanya nggak gatel. Nah, kalau BMW kan E34. Yang Mercy-nya Mal? Mercy sebenarnya sih kalau bilang dipakainya yang paling enak yang pernah gua pakai ya. W123 si Tiger. Tiger ya. Tiger. Mau 200, mau 230, mau 280 apalagi. Kagak ada nggak enaknya. Enak banget. Asli. Mau Tigernya mau 280 karbu kek, mau 280 yang fuel disc kek. Enak aja udah pokoknya itu mah. Cuman emang gue banyak gonta-gantinya di W124 sih. W124 ya. W124. Semua. Nggak ada yang belum gue cobain, semuanya udah. Dari 200, 230, 220 Masterpiece, 300, 320 udah semua. Gue ngerasain yang 300 boxer, list beca ya, waktu itu ya. Iya. Dan ternyata pegel. Pulang pergi ke Depok sehari cepet. Iya, itulah kalau mau pakai Eropa ya harus siap-siap lah konsumsi BBM-nya. Kalau gua kan pemakaiannya memang nggak banyak jauh-jauh lah, deket-deket aja sih, jadi masih slow lah. Terus kenapa kalau misalkan sekarang ada konsumen yang mau bawa mobil Eropa masih jangan dulu? Gimana? Nyari spare part-nya sih yang gue males. Oh gitu. Nyari spare part-nya gue males tuh. Nggak bisa. Oh ininya rusak, beli ke toko datang langsung ada, nggak bisa gitu. Males guanya jadi bengkel kan lu tau sendiri cuma segini-gininya. Iya. Jadi orang-orang tertentu lah kalau lu lihat mobil Eropa di sini berarti orang tertentu itu yang gue kerjain. Nggak mau lah. Entah BMW atau Mercy. Dan memang gue juga waktu itu kan memang banyak belajarnya di mobil Jepang tuh. Maksudnya di saat gue ngebengkel ya. Gue kan banyak ngerjainnya mobil-mobil Jepang dan mobil-mobil bensin. Jadi diesel gue tolol, Eropa juga ya sama gitu. Tapi kalau lu bawa Eropa suruh diagnosa kerusakan apa ya mungkin gue masih bisa. Tapi ngebenerinnya tuh yang gue belum tahu. Bapak, Ibu, AA ya, Kasep, Kamal teh nggak bisa diesel udah. Jadi gak jangan bisa, minta atau request suruh bahas diesel ini bahas diesel. Sangkanya gue bercanda kali ya. Orang nggak percaya kali. Gue asli nggak bisa gue. Nggak bisa gue diesel tuh nggak. Sebenarnya jangan diserang tapi ya. Ini sebenarnya tuh diesel tuh sentimen pribadi gue tuh. Gue tuh benci banget sama mesin diesel. Jujur nggak tahu kenapa gue nggak suka aja dari zaman dulu. Emang nggak suka. Jangan dibenci ini, jangan dipotong-potong videonya ya. Gue nggak suka banget sama mesin diesel dari dulu sampai hari ini. Emang nggak suka aja. Gitu. Emang gue benci aja sentimen pribadi gue aja itu mah. Akhirnya malas buat belajar. Dan sampai akhirnya juga sekarang tetap tolol gitu kalau masalah diesel. Iya, gue pernah bongkar Pajero ngebersihin sludge bekas bekas sisa-sisa pembakaran tuh yang kotor-kotor di intake-nya. Ya Allah, sebengkel kotornya hitam-hitam gila. Kayaknya udah ya yang komen-komen minta Kamal buat ngebahas mobil-mobil diesel. Gua nggak mau. Ini mah sudah dijawab dengan tegas lagi. Nggak tahu kalau nanti hari-hari ke depan gue berubah pikiran sih ya nggak tahu ya. Namanya manusia ini kan gue bilang seperti tadi. Ini sentimen gue pribadi aja memang dari dulu tuh gue benci banget sama yang namanya mobil diesel. Kalau ditanya alasannya kenapa? Enggak, sudah teresep aing mah gitu. Intinya mah gitu. Kayak lu misalnya nggak suka sama suatu hal, ya lu nggak suka. Tapi yang lu nggak bisa ngejelasin alasannya, ya udah aja gitu sama rasanya. Gue nggak suka aja, udah titik gitu. Ngerti nggak? Oke. Tuh. Nah, berarti bengkel Kafka 2025 ini jalan udah 7 tahunan 7 tahun ya. Lebih ya. 7 tahun setengah lah.
mungkin ini terakhir deh, gua nanya tentang bengkel ke Kamal. Ada punya gambaran khusus nggak Mal? Atau planning atau punya cita-cita gitu? Wah, gue tuh bengkel nanti tahun depan pengennya gini. Atau punya konsep lain mungkin Mal buat kedepannya mungkin? Kalau konsep mah mau gue ceritain 2 hari 2 malam juga bisa tuh. Karena kepala gue nggak pernah berhenti mikir tuh. Gitu. Nggak pernah. Mungkin tidur juga mikir gue kayaknya. Gue nggak pernah berhenti. Karena apa? Biar produktif aja sih otak gue intinya. Walaupun bener. Itu gue nggak tahu bisa kesampaian atau enggak ya. Gue pikirin aja dulu gitu. Gue emang senang mikir orangnya. Senang mikir. Jadi kalau konsep ditanya, ya ada lah. Perkembangan itu ya pasti. Cuman kapannya ya gue belum bisa janji. Kalau gue tuh memang pengen banget gitu yang namanya punya bengkel itu yang one stop service, lu bener-bener one stop service, semuanya ada di satu tempat. Dari itu body repairnya, kayak lu mau car detailingnya, kayak mau audio sama sound system, pokoknya dari A sampai Z yang berurusan dengan mobil ada di satu tempat. Itu impian gua. Punya tempat yang besar, yang proper, yang bersih, yang rapih, gitu kan ya. Kalau kita kan kalau misalnya punya cita-cita, ya jangan yang tanggung juga kan. Kalau misalnya pengen punya tempat yang gede tapi kayak gini juga kayak kandang ayam ya mau ngapain berantakan. Gue pengennya tuh yang rapi gitu, kayak kita lihat-lihat di YouTube orang-orang di luar yang bengkelnya proper gitu ya. Itu impian banget punya bengkel kayak gitu. Yang tertata rapih semuanya, nggak ada yang kumuh, nggak jelek. Orang tuh kalau datang nunggu pun bisa nyaman, bisa cuci mata juga. Gue anggaplah punya koleksi-koleksi kendaraan gue sendiri yang bukan kendaraan mewah, bukan kendaraan mahal, tapi eye catching. Jadi orang datang ke bengkel juga jadi kayak wisata gitu. Di bengkel itu pun ada ya semacam coffee shop mungkin. Ya itu ya cita-cita itu kan berkembang terus di kepala gue tuh. Tapi ya dengan nanti keterbatasan yang ada ya. Lah ya gitu. Kita kan harus realistis juga kan, karena gue orangnya idealis. Banyak yang ngajakin gue join, semuanya gue tolak. Dari yang nominalnya puluhan sampai yang ratusan besar ya, bukan ratusan cuma 100-200. Gue bilang gue nggak mau, walaupun kecil, walaupun jelek, gue berdiri di atas kaki sendiri. Nggak ada campur tangan orang lain. Hari ini oke, lu bisa ngerti dengan kondisi ini. Kalau besok lusa, lu yang mati atau gue yang mati duluan, apakah ahli waris kita bisa mengerti? Gue orangnya idealis parah tuh. Mungkin kalau gue ngobrol panjang banget gitu ya. Kalau gue ngobrol sama orang yang ngerti konsep bisnis, nggak akan ketemu sampai kiamat juga. Gue yakin nggak akan ketemu karena gue memang benar-benar idealis dengan prinsip gue dan gue pegang itu. Nggak tahu, tetap sekali lagi gue nggak tahu ya hari ke depan akan terjadi seperti apa. Gue juga nggak tahu gitu. Apa entah gue akan berubah atau akan tetap dengan pendirian gue yang sekarang, karena udah ada beberapa orang yang semuanya gue tolak. Dari yang dia bilang, pokoknya gue taruh duit di lu, gue anggap duit gue hilang. Sampai segitunya malah. Gue taruh duit di lu terserah mau apain, lu mau pindah tempat yang lebih besar, lu mau beliin alat-alat yang proper, gue anggap duit gue hilang. Alhamdulillah gue masih buat orang lain juga bisa dapat kebagian rezeki di sini betul, kan gitu ya. Betul. Buat dan keluarganya. Satu gitu pesan kan. gue bukan gue mau menggurui, sorry, gue hanya berbagi pengalaman. Kenapa gue dari 2011 baru bisa buka bengkel di 2018? Karena gue kebanyakan mikir. Gue pikir konsep, gue bikin konsep. Itu kalau di rumah dibukuin mungkin sebuku kali konsep-konsep gue tuh. Begini. Tapi actionnya nggak ada. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Walaupun padahal kalau saat itu gue mau, yaudah gimana, nanti seperti yang gue lakuin di 2018 itu, mau jadi, mau hancur. Gue udah jalan dari 2011. Iya. Ngerti nggak? Tapi gue mikir, nanti kalau misalnya ada kayak gini gimana ya? Nanti itu semua yang gue pikir yang belum terjadi dan saat gue udah jalanin itu semua nggak ada. Kekhawatiran gue, ketakutan gue, itu semuanya tidak ada dan bisa gue jalanin sampai hari ini. Iya, betul. Jadi malah buktinya gue sendirian jalan kok 4 bulan loh. Gue sendirian, bener-bener sendirian. Dari hal yang paling basic, gue buka pagar dari nggak bisa sampai jadi bisa. Iya. Gue buka pagar sendiri, gue gotong sendiri, gue taruh, dan pas gue tutupin sendiri. Gue bisa kok. Di saat gue ngebayangin, anjir gimana ini buka pagar, kan lu tau sendiri gede pagarnya. Gimana caranya? Tapi di saat gue kepepet, gue maksain, gue push diri gue, bisa kok. Jadi takutnya malah sama bayangan-bayangan yang belum jelas gitu kan. Yang belum terjadi, yang gue pikirin sampai keram otak gue, ternyata semua itu nggak ada. Jadi gue terlalu sibuk mikirin nanti itu gimana,
terlalu sibuk dengan konsep-konsep gue, dan setelah gue jalanin itu konsep yang gue bikin semua nggak ada yang Nggak dipakai, ada kan? nggak ada yang dipakai. Semuanya dengan irama yang baru, dengan ritme yang baru. Wah, gue bilang kok gini ya? Yang gue bayangin, yang gue konsep, yang gue bikin term and conditionnya kok jauh sama beda, realita kan? di lapangan yang terjadi gitu. Itu jauh banget. Jauh banget. Nah, itu dia. Makanya jangan pernah seujon sama Allah. Pokoknya bismillah, itu niat, jalan. Itu Gitu. salah gua. Ya. Terlalu mikirin yang belum dipikirin, semuanya wajib. Yang namanya kita berbisnis harus mikir win and lose-nya. Iya dong, ada win and lose-nya kita harus pikirin. Bener. Tapi jangan sampai pemikiran lu itu nahan lu ya, kayak gua. Iya. 2011 ke 2008 bukan setahun 2 tahun toh. Itu bertahun-tahun gue coba lagi kerja ini, gue coba lagi kerja itu, A B C. Ternyata pas udah dijalanin, oh gini ya. Gue mikirin nanti kalau gue punya bengkel, siapa yang mau bengkel ke gue? Emang gue kepikiran apa gue bakal ngonten sama orang sampai video itu jadi banyak yang nonton? Terus gue punya pemikiran, oh ya cantumin aja Instagram sama nomor handphone gue, biar orang kalau mau konsultasi bisa WA langsung ke gue. Gue kan nggak pernah ada di kepala gue kayak gitu, itu kan spontan langsung. Gue taruh nomor handphone, ya udah gue udah siap dengan resiko yang gue terima. Gue pasti di WA sama orang banyak, gue pasti bakal diteror, ditanya-tanya, ya gue harus siap dengan resiko itu. Dan alhamdulillah sampai hari ini nggak ada satupun chat WA yang nggak gue balas. Ribuan. Nggak ada satupun chat yang nggak gue balas. Sebelum gue ganti handphone, gue cek itu total orang yang WA ke gue hampir 6.000. Setelah gue ganti handphone kemarin, gue cek lagi udah 3.000 orang. Bukan chatnya ya, orangnya, orang yang WA ke gue. Dan orang yang udah nanya sekali itu kan berulang. Dia tanya lagi, dia tanya lagi, dia tanya lagi. Dan insya Allah gue akan tetap dengan komitmen gue, siapapun yang WA pasti gue jawab, pasti gue tanggapi sesuai keilmuan yang gue punya. Gue nggak akan ngomong sembarangan yang gue nggak punya dasarnya. Dan kalau bisa please jangan telepon. Jadi gue udah buka kontak person gue ke publik, tapi publik juga harus dihargain dong. Term and conditionnya gue nih, gue nggak mau ditelepon. Jadi lu silakan chat aja dulu, sampaikan keluh kesahnya atau permasalahannya apa. Selanjutnya kalau misalnya mau telepon kan tinggal ngomong izin mau telepon bisa nggak? Kalau gue lagi free ya pasti bisa. Gue bukan presiden kok, masa nggak bisa ditelepon. Kalau nomor sembarang langsung telepon, karena gue berapa kali angkat telepon isinya penipuan semua. Gue takutnya pas gue lagi blank kena hipnotis lah, inilah itulah. Kayak waktu itu Instagram gue kena hack kan karena tololnya gue juga gitu kan. Gue kan gaptek. Gue tuh gaptek banget sama yang namanya teknologi tuh, gue nggak terlalu paham. Instagram gue kena hack, hilang aja udah begitu aja. Gue bikin lagi jadinya Instagram baru, mulai lagi dari bawah. Lagi dari nol ya. Kan ngerintis akun Instagram tuh kayak ngerintis bengkel tuh. Lebih susah malah Instagram itu. Biar kita punya followers banyak. Fungsinya apa sih punya followers? Ya setidaknya dari orang yang follow lu, minimal kalau mereka bertanya sama lu, di akhir pertanyaan mereka, terima kasih banyak ya Om, semoga usahanya makin sukses. Ada doa. Itu doa kan? Ada doa. Kita kan nggak tahu lewat siapa doa kita itu diijabah. Iya. Kalau ada 1.000 orang yang chat, 1.000 orang ngedoain, apa bukan gua manusia paling beruntung di muka bumi? Iya. Iya dong. Iya, 1.000 orang lu ngedoain gue. Iya. Orang yang nggak kenal sama gua, belum pernah ketemu sama gua, ngedoain gua. Ya makanya lu rajin banget sih ngejawabin chat. Ya itu doa itu yang gua tunggu. Doa orang yang terbantu itu kan tulus. Iya. Iya kan? Mereka tulus ngedoain gua. Ya itu yang gue tunggu. Gue nggak butuh lu transfer uang ke gue, lu kasih hadiah ke gue, nggak butuh itu. Lu doain aja gue nih, biar gue tetap sehat, biar gue usahanya bisa berjalan, biar gue bisa tetap bantu lu pada juga. Karena mungkin tidak banyak ada mekanik yang mau ngejawabin satu persatu pertanyaan in person. Bener. Satu persatu. Mungkin ya kalau misalnya dibilang nggak banyak ya Tot yang mau seperti itu. Tapi kalau gue pribadi gue mau. Iya. Lu mau DM ke gue, insya Allah gue jawab. Lu mau komen di YouTube, itu gue yang ngejawabin. Walaupun Gatot juga jawab, gue juga jawab.
Di WA chat apalagi gitu. Jadi kalau mau komparasi ke bengkel atau ke mekanik yang lain, ada kalanya teman-teman juga pasti pernah ngerasain dijawab dengan jawaban yang kadang kurang mengenakan hati gitu. Tapi prinsipnya di sini kan selalu gue bilang, silakan teman-teman yang mau tanya-tanya untuk lebih detail lagi, hubungi Kamal di DM Instagram atau di nomor WhatsApp yang selalu gue cantumin di video-videonya kita. Itu insya Allah pasti ditanggepin sama Kamalnya sendiri. Pasti. Gitu itu ya. itu kalau lu DM di Instagram itu gua yang jawab. Kalau lu WA itu gue juga yang jawab. Bukan orang lain, bukan admin, dan belum pantas admin juga gue pakai admin. Hah? Siapa gue pakai admin gitu kan? Gitu. Nah, itu gue langsung yang jawab. Nah, makanya mau ngobrol santai lebih asik yang Kozi punya juga mau datang ke sini langsung juga monggo, yang lokasinya dekat-dekat juga boleh. Nggak pengen servis Om Kamal tapi cuman pengen ngobrol sambil ngopi, boleh kita buatin kopi gratis. Iya, jangan cuman pengen ngobrol sambil bawa mobil. Lu belum punya mobil juga mau datang ke sini silahkan. Dan itu sudah terjadi beberapa kali konsumen kita yang datang ke sini, ada yang naik ojek online, ada yang datang ke sini naik taksi online, ada yang naik motor. Om, saya sudah lihat YouTube, saya pengen minta pertimbangannya, sarannya, kalau ini mendingan pilih yang mana. Karena kalau di WA rasanya terlalu kurang detail gitu. Makanya saya pengen datang langsung supaya bisa dapat jawaban lebih puas katanya gitu. Nah, silakan aja teman-teman kalau misalnya mau datang ke bengkel Kafka Bogor, bisa dicari alamatnya atau nanti bisa tanya-tanya lagi di DM Instagramnya Om Kamal dan di nomor WhatsApp yang selalu gue cantumin. Tapi kehadiran channel bengkel Kafka Bogor ini mudah-mudahan bisa sedikit banyak membantu penambahan informasi buat dan pengetahuan teman-teman semuanya. Dan sekali lagi terima kasih banget Mal. Sharing-sharing informasinya, sharing-sharing cerita kehidupannya. Ini juga sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan teman-teman, kita akan lanjut lagi nanti di next video. Dan kita nanti akan balik lagi ngebahas sesuatu. Pasti balik lagi, entah itu rekomendasi atau itu bahas satu mobil, kita nanti akan balik lagi sama Om Kamalnya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Sehat selalu, gua dan Kamal undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.